Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan Dwi JMkom, saya Kalda Salsabila dengan NIM 0479039991 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada aktivitas belajar 12 yang mana masuk pada pengerjaan tugas 3 praktikum basis data. Pada praktikum tugas 3 kali ini kita akan menjalankan 2 praktikum. Yang pertama praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi sesuai dengan panduan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Baik, kita langsung masuk ke langkah-langkah pengerjaannya. Untuk tugas 3 kali ini kita akan melakukan transaksi, yang mana transaksi tersebut berfungsi untuk menjaga konsistensi data yang sudah kita pelajari sebelumnya pada modul 7. Dan kita akan menjalankan beberapa perintah seperti commit, nanti juga ada trigger, dan yang lainnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan pengerjaan pembuatan basis data pada tugas 2 sebelumnya, yaitu basis data rumah sakit. Nah, di sini kita langsung mulai ke praktikumnya. Kita masuk ke XAMPP dan menjalankan service Apache dan MySQL. Sini akan saya running. Apache dan MySQL-nya sudah running. Setelah itu kita akan masuk ke halaman phpMyAdmin lewat web browser. Nah, ini sudah tampil halaman phpMyAdmin-nya, dan di sini ada database rumah sakit, yaitu database yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk melakukan transaksi basis data MySQL, kita itu harus mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB. Untuk storage engine-nya sudah mendukung InnoDB di database rumah sakit ini. Nah, pada perintah yang pertama yang akan kita jalankan yaitu perintah commit. Nah, di sini commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, di sini ada contoh memasukkan data pasien tanpa perintah commit. Coba kita jalankan perintahnya dulu. Kita masuk ke routines, lalu kita create new routines. Di sini misalnya kita masukkan transaksi 1, kita add parameternya begin, start transaction, itu insert into pasien, karena kita akan menambah data pasien. Kita input ID pasien, nama pasien, alamat pasien. Ini sesuai dengan atribut yang sebelumnya kita buat. Jenis kelamin, tutup, validation. Ini saya akan membuat nama lain ya. Kita masukkan ID pasiennya, lalu nama pasiennya, lalu alamat, lalu ini jenis kelaminnya. Setelah itu kita tutup. Nah, di sini kita tidak melakukan perintah commit. Kita langsung select bintang from pasien. Lalu kita end. Nah, kita langsung jalankan perintahnya dengan perintah execute untuk memanggil transaksinya. Nah, di sini sudah tampil transaksinya berhasil ya. Untuk nama yang tadi kita tambahkan itu berhasil tertambah di menu routines ini di bagian transaksinya. Namun karena kita tidak menjalankan perintah commit, nantinya tidak akan muncul di database pada tabel pasien. Kita coba lihat. Nah,
ini tidak muncul ya, karena kita tadi tidak menjalankan perintah commit. Bagaimana kalau kita jalankan perintah commit? Nah, nih, jadi tanpa perintah commit yang tadi, data akan dimasukkan ke dalam store prosedur. Namun, ini selanjutnya kita tadi akan jalankan, misalnya kita akan menambahkan perintah commit pada transaksi yang sebelumnya tadi. Misalnya ini saya copy, kita tambah transaksi baru, itu namanya transaksi 2. Ini dengan perintah yang sama, namun bedanya kita akan memasukkan perintah commit. Oh, ini harus pakai titik 2. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita call transaksinya. Nah, untuk nama Bian ini tetap, untuk data yang tadi kita tambahkan tetap ada, tetap tampil di sini. Namun karena kita sudah menjalankan perintah commit, maka hasil data yang tadi kita input sudah masuk ke dalam tabel pasien. Baik, itu untuk perintah commit. Yang selanjutnya adalah perintah rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Misalnya ada hal yang tidak diinginkan pada suatu sistem. Namun untuk rollback ini akan berpengaruh pada perintah yang sedang berjalan sebelum commitnya. Misalnya ini kita mau menjalankan perintah update di table patient dengan kita akan melakukan perubahan nama pada pasien, pada seorang pasien misalnya. Kita coba perintah rollback ya. Database, routines, terus kita create new routine. Nah, di sini ini akan saya namakan transaksi 3. Start transaction. Itu kita update nama pasiennya. Ini kita akan mengubah nama pasiennya, misalnya yang tadi kita baru buat. ID pasiennya sebelum kalau kita mau mengubah, kita akan langsung memasukkan perintah commit. Namun di sini kita lakukan rollback, lalu baru perintah commit. Itu kita lakukan select. Pasien. Nah, untuk transaksi 3 akan kita jalankan. Ini tidak terjadi perubahan. Oh maaf, tadi saya tidak mengubah namanya juga ya. Ini namanya masih yang nama Bian. Saya coba ubah menjadi nama lain. Oke, harusnya tadi akan berubah namanya jadi Cila. Nah, ini namanya tetap Bian. Karena kita tadi menyelipkan perintah rollback sebelum commit, sehingga yang terjadi adalah seperti ini, menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lakukan
nih jalanan perintah. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi tersebut tidak memakai rollback. Nah, misalnya. Nah, baik, ini akan kita coba ya. Kita akan membuat transaksi baru bernama transaksi 4. Ini kita drop. Misalnya di sini kita akan mencoba untuk melakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien. Lalu kita akan melakukan perubahan data nama pasiennya. Namun setelah perintah insert dilakukan, perintah tersebut akan di rollback. Setelah itu akan dilakukan perubahan pada nama pasien. Kita coba. Nah, jadi ini kita akan menginput nama pasien. Soalnya di sini saya akan menambahkan nama pasien baru. Nah, lalu setelah itu kita akan masukkan perintah rollback. Lalu kita lakukan update pada data pasien. Kita kasih nama pasiennya. Jadi kita akan mengubah nama Bian di 104. Lalu kita lakukan perintah commit. Jadi di sini kita akan menginput nama pasien baru, namun statusnya kita rollback atau kita batalkan. Namun kita akan mengupdate pasien untuk ID pasien 104 dari nama Bian menjadi nama Arsya. Ya, coba kita jalankan perintahnya. Di sini nama Bian langsung tergantikan dengan Arsya. Baik, yang selanjutnya adalah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Misalnya kita melakukan transaksi, misalnya kita menjalankan perintah rollback untuk membatalkan transaksi atau membatalkan perintah transaksi kita. Nah, supaya transaksi itu berjalan dengan optimal, kondisi rollback itu tidak harus dilakukan pengembalian ke kondisi awal, namun bisa dilakukan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Nah, misalnya di sini ada 3 buah data. Nah, ini kita melakukan checkpoint di save point 1, lalu kita mengembalikan rollback ke checkpoint terakhir. Jalankan. Di sini kita buat baru namanya transaksi 5. Di sini kita akan membuat pasien baru. 105. Lalu untuk insert ini akan kita jadikan save point yang pertama. Kita beri nama point 1. Lalu kita input lagi klien pasien lain. Pasien ID pasien 105, 106. Ini kita kasih nama lalu kita lakukan rollback ke save point 1.
Di sini kita misalnya akan menginsert lagi. Kita lakukan commit untuk menyimpan konfigurasinya. Ya, ini sudah kita tambahkan 3 data pasien, lalu di tengahnya ada rollback, lalu di perintah pertama kita melakukan save point 1, kita lakukan rollback, lalu kita commit di data pasien ketiga. Kita lihat. Kita jalankan perintahnya. Nah, di sini kita sambil lihat. Ya. Pada pertama kita menginput nama Kia, kita lakukan save point 1. Lalu kita masukkan insert to point ini mau menjalankan perintah kedua untuk menambahkan user Ryundra, namun terrollback ke point 1. Ya. Lalu kita menambahkan user Bian. Setelah itu kita commit. Jadi yang tertambah hanya ada 2 user karena user di tengah-tengah ini di rollback. Baik, itu untuk save point. Jadi kita melakukan rollback ke checkpoint yang kita tandain. Selanjutnya adalah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Misalnya event yang digunakan yaitu insert, perubahan update, dan penghapusan delete. Nah, di sini ini untuk lebih memahami trigger, kita akan mencoba dalam SQL dan menjalankan trigger harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Nah, kasus rumah sakit ini kita sudah membuat tabel ARD ya sebelumnya, dan di sini akan kita menambahkan 2 tabel baru yaitu tabel obat dan transaksi obat. Oke, kita akan membuat tabel baru. Di sini kita akan tambahkan SQL-nya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel obat ya sesuai dengan panduan praktikum dan juga tabel transaksi obat yang sudah saya tentukan juga foreign key-nya yaitu di ID pasien dan ID obat. Untuk membersihkan waktu, saya juga sudah membuat data-data obat yang sesuai dengan ini panduan praktikum. Di sini ada amikacin, amoxicillin, betadine untuk membersihkan waktu. Jadi kita langsung go. Nah, di sini sudah berhasil terbuat. Lalu kalau sudah dibuat, kita akan menentukan relasi antar tabel. Tadi saya sudah menentukan relasinya juga ya. Sudah menentukan foreign key-nya. Di sini kita masuk ke desain. Nah, di sini saya sudah menentukan tadi karena untuk foreign key-nya sudah ditentukan dan juga untuk relasinya ya. Setelah kita menentukan relasi, kita akan ini saya sudah juga mengisi obat-obat yang tadi, data obat. Lalu kita akan mencoba menjalankan perintah trigger. Nah, di sini misalnya ada pasien yang membeli obat sebanyak 5 buah. Nah, maka tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, di sini kita bisa menjalankan
perintah, kita ke menu trigger. Setelah itu kita create new trigger. Ini kita di transaksi jual. Dan untuk perintahnya itu time-nya after dan insert. Kita masukkan update obat, set stop dikurangnya jumlah dimana ID obat sama dengan new .id underscore obat. Kita go. Update obat set stok sama dengan stok new jumlah we have trigger after insert anomaly for each row update namun kolom jumlah new. Ini tabelnya harusnya di transaksi obat. Baik, untuk sudah ya. Setelah itu kita jalankan trigger ini. Sebelumnya kita perhatikan dulu tabel obat. Di sini ada stok 10, 20, dan 5. Dan tadi akan ada yang membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Amoxicillin sebanyak 5 buah. Kita langsung jalankan di insert. Kita langsung ke di sini, kita ke menu transaksi obat. Ini kita insert. Kita masukkan ID transaksinya, misalnya 1 yang beli Ananda. Untuk ID obatnya amoxicillin tadi 002 ya. Jumlah yang akan dibeli tadi 5. Saya harganya 0 aja untuk percepatan perhitungan. Ini sudah. Karena tadi sebelumnya obat itu ada stoknya 20, dibeli 5. Nah, di sini stok obat sudah berkurang menjadi 15. Nah, jadi untuk trigger itu adalah perubahan pada baris sebuah table base data, misalnya insert, update, ataupun delete. Selanjutnya kita masuk ke replikasi. Pada replikasi ini kita sudah memiliki 2 komputer yang terhubung, yaitu yang satu Windows yang saat ini sedang digunakan dan Ubuntu. Yang pertama kita akan melakukan konfigurasi pada Windows 10-nya dahulu. Kita sudah mengaktifkan Ctrl XMPP, lalu kita akan melakukan configure pada replication-nya. Kita masuk ke replication-nya di menu replication. Nah, pada bagian primary replication ini kan kita lakukan konfigurasi. Kita pilih ignore all database replicate untuk database rumah sakit. Nah, di sini ignore all database. Nah, baik. Sebelum itu kita lakukan, ini saya akan lakukan copy paste karena nanti akan kita input ke file my.ini. Kita lakukan config pada file my ini di MySQL-nya. Ini akan dicatatkan di bagian sini. Nah, untuk server ID-nya sesuai dengan server ID yang akan kita configure dari phpMyAdmin. Lalu di sini saya akan mendisable log error-nya
karena di sini sudah ada log error dari primary configuration. Untuk server ID-nya saya disable karena sudah menggunakan server ID ini. Setelah itu kita lakukan save. Kita lakukan refresh pada service Apache dan MySQL-nya. Apabila sudah, kita bisa langsung klik go. Nah, di sini untuk primary replication-nya sudah terbuat. Lalu langkah selanjutnya adalah menambahkan akun baru untuk komputer 2-nya nanti. Kita tambahkan di. Nah, di sini kita akan menambahkan user baru untuk untuk server 2 atau Slave-nya. Kita tambahkan usernya. Di sini saya akan menambahkan user Kalda. Untuk hostname-nya kita isi dengan IP address server yang kedua Slave-nya. Nah, di sini untuk IP address-nya itu 192.1.8. Passwordnya kita isi di bagian administrator. Kita checkbox di replication client dan replication slave. Klik go. Untuk akunnya sudah terbuat. Selanjutnya kita akan melakukan ekspor basis data rumah sakit yang akan kita simpan nantinya kita import ke komputer 2 atau Ubuntu. Kita masuk ke database rumah sakit, kita lakukan ekspor. Nah, di sini untuk database-nya sudah terekspor ya. Dan selanjutnya kita akan mulai konfigurasi pada komputer di Linux. Nah, di sini saya akan melakukan upload file SQL-nya via cloud. Di sini saya langsung drag and drop. Jadi nanti di sisi servernya kita tinggal download saja. Kita akan download. Nah, nanti foldernya akan tersimpan di halaman download. Setelah itu, setelah kita berhasil mendownload file MySQL-nya, kita akan jalankan exam-nya. Ya, di sini. Sini kita akan menjalankan exam-nya di new terminal. Kita masuk ke cd opt lampp-nya dahulu. Lalu kita jalankan file exam.pp-nya. Nah, ini exam-nya sudah terbuka. Kita klik manage server dan kita lakukan start pada service MySQL dan juga Apache-nya. Setelah itu kita jalankan MySQL di Ubuntu-nya. Sudah tampil untuk halaman PHP MyAdmin-nya. Lalu kalau bila sudah, kita membuat database baru dengan nama rumah sakit misalnya. Lalu kita lakukan import pada database rumah sakit di Ubuntu.
kita lakukan import database database yang sudah kita ekspor sebelumnya dari server Windows. Nah, di sini saya akan membuat nama database yang sama. Database rumah sakit, kita lakukan create. Lalu kita import file yang tadi sudah kita ekspor dari Windows Server. Lakukan import database rumah sakit. Lalu kita lakukan import. Nah, ini untuk errornya, untuk perlu ada upgrade MySQL. Nah, di sini sudah terimport database dari Windows. Selanjutnya, setelah kita lakukan import, kita akan melakukan replikasi pada replikasi master to slave, yang mana komputer 2 akan menerima perubahan basis data dari komputer 1 saja. Kita lakukan ini di bagian more, di sini more replication, terus kita configure replikasinya. Nah, pada bagian ini kita harus mengisi, pertama ini adalah username yang tadi kita buat di server Windows. Terus hostnya itu adalah yang kita input di sini. Alamat IP address yang telah kita buat pada komputer 1. Pastikan antar server Windows dan juga Ubuntu bisa saling ping. Server ID-nya ini, username yang tadi, password, host, dan port-nya. Jadi kita langsung masukkan, tadi saya buat kalda, passwordnya, hostnya yaitu IP address di sini itu 1.3 ya, dibuat 164.1.3, portnya 3306. Sebelumnya kita jangan melakukan klik go terlebih dahulu karena kita akan mengcopy server ID yang ada di sini. Nah, lalu kita jalankan ulang. Baik, kita akan config kita akan config file my ininya. Ini kita di bagian server ID. Di sini saya akan menambahkan server ID-nya 2 saja. Yang penting tidak sama dengan server ID yang ada pada server Windows. Lalu kita tambahkan perintah replicate mindu db sama dengan untuk ini adalah nama database-nya. Nah, di sini untuk foldernya, kalau yang di sini masih belum bisa tersave, namun sebelumnya saya sudah melakukan perubahan hak akses pada filenya. Ini untuk langkah-langkahnya. Nah, kita bisa lakukan save. Setelah itu kita lakukan restart pada service MySQL dan Apache-nya. Apabila sudah, nanti kita akan klik go ya pada halaman PHP-MyAdmin. Nah, ini masih disable statusnya, sehingga kita perlu melakukan config pada file config default di PHP-MyAdmin. Nah, ini di bagian arbitrary server. Ini ada di optlam libraries. Kita buka files di bagian enter location, komputer, opt, lapp, lalu
buka phpMyAdmin dan librelis. Nah, ini di config default dari PHP-nya. Di bagian allow proprietary servers, kita ubah dari false menjadi true. Lakukan save. Apabila sudah kita modifikasinya, kita lakukan restart lagi pada service Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi slave-nya ya. Ini sedang melakukan restart. Oke. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke new terminal. Di sini kita akan melakukan kita akan masuk ke dalam MariaDB-nya atau MySQL-nya. Nah, di sini kita akan menampilkan show status. Nah, ini untuk perintah tersebut adalah memberitahukan bahwa hasilnya slave ini dalam keadaan belum aktif, sehingga kita harus melakukan konfigurasi agar slave-nya itu aktif. Nah, di sini kita jalankan chain master 2. Nah, sebelum itu kita akan melihat di sini phpMyAdmin untuk database rumah sakit. Di bagian ini saya akan melakukan beberapa konfigurasi. Karena nanti kita akan menginput kita akan menginput master hostnya dan juga master log file-nya. Jadi kita pastikan untuk MySQL bin-nya itu aktif semua. Show master status. Ini untuk bin yang saat ini sedang aktif di bin 9. Nah, ini untuk binary yang aktif. Lalu kita akan melakukan change master port-nya. Nah, untuk IP-nya ini adalah IP master port, master server. Kita masukkan master user yang tadi kita buat. Lalu master password yang tadi sudah kita tentukan. Lalu master log file-nya yang sudah aktif tadi di bin
9. Dan untuk master blog postnya itu di 358. Setelah kita configure change masternya, kita lakukan start self. Kita lakukan mulai pada slide-nya. Lalu kita lihat apakah status live ini berjalan. Kita lihat apakah untuk replikanya sudah berhasil. Nah, di sini untuk slide view-nya sudah running, yes. Untuk keduanya, kita langsung masuk ke pengujian replikasi. Untuk tahap pengujian, yaitu kita melakukan pengujian apakah replikasi telah berjalan dengan baik, yang mana kita akan melakukan perubahan pada komputer 1 di Windows 10 dan hasilnya akan kita lihat di Ubuntu, yaitu di mana komputer 1 itu bisa melakukan perubahan, insert, edit, dan delete, sedangkan untuk komputer 2 hanya menyinkronkan saja. Nah, di sini kita akan menambahkan tabel ya. Kita akan tambahkan obat demam dan obat flu. Kalau hostnya kita ke obat, kita tambahkan untuk ID obatnya di sini 4 dan 5. Stoknya ada 10. Untuk obat flu-nya atau untuk obat demamnya terus ya kita tambahkan. Nah, di sini sudah kita tambahkan. Sekarang coba kita lihat untuk di bagian obat apakah sudah sinkron antara Windows dan Ubuntu-nya. Baik, ini sudah ada penambahan ya. Misalnya kita mau menjalankan service lain, misalnya menambah, misalnya kita mau mengurangi stok transaksinya. Kita masuk ke transaksi, terus kita lakukan insert. Misalnya ada pasien, kita masukkan aja transaksinya, pasien yang mau membeli obat, misalkan jumlahnya 10, ini 0 saja sebagai perhitungan. Nah, di sini sebelumnya obat ini belum saya refresh ya, si pasien ini membeli obat dengan sebanyak 10 dengan ID obat, ini ID transaksi 2, ID pasien 100, ID obat 4, jumlahnya 10. ID obat 4 itu masih ada 10. Setelah dibeli 10, maka untuk obat yang flu-nya ini sudah habis. Itu tandanya antara server Windows dan Ubuntu sudah sama-sama tersinkron atau terhubung. Sehingga untuk replikasi basis datanya sudah berhasil kita lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Irfan mohon dapat ditinjau lebih lanjut tugas yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.